mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna pada teknik coaching yang akan saya lakukan pada kunci saya. Baik, baiklah Pak Hanif ya. Siap, saya akan berusaha membantu Pak Hanif pada kegiatan coaching ini. Menurut Pak Hanif, bagaimana bagian apa yang perlu saya fokuskan pada saat observasi nanti? Bu, saya minta tolong untuk fokus pada saat mengobservasi saya, pada saat saya mendengarkan aktif, dan pada cara saya mengajukan pertanyaan bermakna pada kunci saya. Oke. Akan saya catat di lembar pengamatan saya ya Pak ya. Menurut Pak Hanif, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Hanif dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan ketahuan ini, saya berharap saya bisa membimbing murid dalam belajar. Ya, saya paham. Apa kira-kira harapan Pak Hanif dari observasi kita nantinya? Saya berharap observasi kita nanti bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, meningkatkan kompetensi saya, dan khususnya dalam teknik coaching ini mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Baiklah. Saya akan melakukan observasi sesuai dengan yang Pak Hanif inginkan. Semoga kegiatan coaching nanti yang Pak Hanif jalankan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Pak Hanif ya. Sama-sama Pak Hanif. Assalamualaikum Pak Hanif. Waalaikumsalam. Boleh saya minta waktunya Pak? Boleh. Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Jadi ada apa Bu? Silakan. Begini Pak Hanif, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias gitu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid yang mengerjakan tugas saya di kelas itu hanya paling sekitar 50% Pak. Sedikit Bu ya? Iya Pak. Jadi menurut Bu Yuni, apa yang kira-kira diharapkan dari obrolan kita? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang murid-murid saya Pak. Jadi biar gimana ya, murid saya itu biar lebih antusias gitu. Sekarang mungkin Bu Yuni tahu apa yang membuat murid-murid Bu Yuni kurang antusias dalam belajar. Kalau saya ingat kembali Pak, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu pertama mungkin sepertinya pembelajaran saya itu mungkin terlalu membosankan Pak. Terus pelajarannya menakutkan mungkin juga Pak, terlalu monoton. Terus saya juga tidak terlalu dominan dalam berbicara dan bercerita di depan murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat aktif dan juga berbicara terkait dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Jadi begitu. Selanjutnya apa saja yang dapat membuat murid Bu Yuni kira-kira bisa antusias kembali dalam belajar itu? Saya pikir anak itu akan antusias kalau mereka itu merasa asik dalam belajar Pak ya, dan tidak membosankan menurut saya Pak. Asik dalam belajar, saya sependapat dengan Bu Yuni. Lalu menurut pendapat Bu Yuni, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dalam belajar dan tidak bosan? Menurut saya pembelajaran yang harus berpusat pada murid Pak.
Iya, terus berisi pertanyaan yang membingungkan mungkin Pak buat murid saya, Iya, tanpa iya, iya. saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan mungkin Pak. Media saya juga kurang mungkin Pak, menurut saya. Iya. Kalau boleh tahu, Bu Yuni itu menggunakan sumber belajar apa saja? Saya itu biasanya cuma hanya memakai buku teks Pak, yang saya pinjam di perpustakaan itu dapat. Iya. Sekarang kira-kira menurut Bu Yuni adakah sumber belajar selain buku teks yang ada di perpustakaan itu? Iya Pak, Banyak ya? harusnya banyak Oh, Pak. Kalau saya lihat di sosial media itu kayak YouTube, iya. IG, TikTok itu sekarang bervariasi sekali Pak sumber belajarnya. Jadi dan apa namanya, ada aplikasi-aplikasi yang tren bisa menjadi sumber belajar mulai dari materi dan latihannya Pak. Iya, betul sekali Bu Yuni. Sekarang sudah canggih semua, jadi semua bisa dijadikan sumber belajar. Selanjutnya, apa rencana Bu Yuni untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya mau merancang RPP yang mengasihkan Pak. Kemudian menggunakan sumber belajar yang beragam, mulai dari video, YouTube, TikTok, kemudian media-media gambar lainnya. Kemudian saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak dan Ya, membingungkan mungkin Pak ya. Iya. Bentuknya juga disesuaikan dengan minat dan kemampuan murid saya. Istilahnya apa ya Pak ya, pembelajaran diferensiasi mungkin Ya. Pak ya. Iya. Jadi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, game, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital lainnya Pak. Iya. Setelah saya mendengar apa yang disampaikan Bu Yuni, rencananya Bu Yuni ini bagus sekali dan mudah-mudahan berhasil. Iya Pak. Sekarang komitmennya Bu Yuni terhadap rencana itu bagaimana? Saya berkomitmen untuk membuat RPP yang mengasihkan, menggunakan banyak atau berbagai media sebagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut Pak, tanpa ada unsur paksaan. Betul. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada siswa Pak. Wah, bagus ya. Saya sangat mendukung dengan rencana dan komitmen yang akan dilakukan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya, dan semoga sharing saya ini bisa menjadi salah satu pembawa solusi permasalahan saya dan bermanfaat untuk saya dan murid-murid saya Pak. Oke. Pak Hanif, terima kasih telah menyediakan waktunya untuk berbicara dengan saya. Kali ini saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana menurut Pak Hanif ketika menilai dalam kompetensi tersebut? Menurut saya merasa telah berusaha melakukan dengan baik. Ya. Apa yang membuat Pak Hanif merasa demikian? Saya merasa kemarin saya sudah berusaha maksimal, bahkan semaksimal mungkin, untuk melakukan fokus pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak Hanif? Saya
Bagaimana menurut pandangan Pak Hanif? Iya Bu, saya masih ragu-ragu tadi, masih takut ketika bertanya kepada coach. Tapi saya mengerti dan saya akan berusaha menunjukkan. Eh, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Pak Hanif ambil untuk meningkatkan performa dalam hal ini? Iya Bu, saya berencana untuk lebih meningkatkan kemampuan saya dalam mengcoaching. Jadi saya harus latihan lebih intensif terkait dua kompetensi tadi, mendengarkan aktif dan melanjutkan yang berbeda. Itu langkah yang sangat baik Pak Hanif ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang ingin Bapak peroleh dari hasil proses ini? Ya Bu, saya dari hasil kegiatan ini saya merasa sekarang lebih paham terkait hal-hal apa yang perlu saya kembangkan, dan juga saya sangat berterima kasih kepada Ibu